Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nah, baik, untuk materi pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ada 3. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Bunyinya adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Nah, persamaan dari hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, persamaan ini berdasarkan dari pernyataan atau bunyi dari hukum 1 Newton, yaitu gaya yang bekerja sama dengan 0. Nah, di sini dimana ada hal yang perlu kalian garis bawahi, yaitu pada hukum 1 Newton kecepatannya tetap. Jika kecepatannya tetap, maka tidak akan ada namanya perubahan kecepatan. Jika tidak ada perubahan kecepatan, maka tidak ada percepatan atau percepatan sama dengan 0. Nah, berdasarkan hal ini, maka kita bisa tulis sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini adalah bunyi hukum Newton kedua. Nah, tetapi pada kasus hukum Newton pertama, kecepatannya tetap, artinya percepatannya 0. Nah, jika percepatannya 0, maka kita bisa tuliskan sigma F sama dengan massa A atau percepatannya nilainya adalah 0. Sigma F, massa dikali 0 adalah 0. Nah, jadi berdasarkan persamaan ini didapat hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, di sini benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kalian menaiki kendaraan. Misal kalian dalam keadaan yang bergerak kemudian tiba-tiba di tengah jalan ada hewan. Nah, kemudian kendaraannya direm secara tiba-tiba. Nah, tubuh kalian yang tadinya bergerak di atas motor, kemudian direm tiba-tiba, maka tubuh kalian akan condong ke depan. Hal itu dikarenakan hukum Newton 1, yaitu benda yang bergerak akan mempertahankan keadaan awalnya, yaitu mempertahankan geraknya. Nah, kemudian misalnya dalam keadaan berhenti, kemudian ketika kalian mau berjalan, maka tubuh kalian akan condong ke belakang. Hal ini dikarenakan tubuh kalian mempertahankan gerak awal kalian, dimana ketika kalian diam, kemudian dipaksa bergerak, tubuh kalian akan mempertahankan keadaan diam, sehingga tubuh kalian akan condong ke belakang. Nah, hal itu termasuk dalam hukum 1 Newton. Jadi sebenarnya hukum 1 Newton itu sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita masuk ke hukum 2 Newton, yaitu percepatan suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, adapun persamaan dari hukum Newton kedua yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kenapa di sini ada sigma F sama dengan M kali A? Karena pada hukum 2 Newton ada yang namanya percepatan. Nah, sehingga di sini sigma F sama dengan M dikali A. Ya, jadi perlu kalian ketahui adalah pada hukum 1 Newton kecepatannya tetap, sehingga tidak ada perubahan kecepatan. Dan ketika tidak ada perubahan kecepatan, maka percepatannya adalah 0. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan apa itu kecepatan dan
percepatan. Teori mudahnya adalah ketika kalian diam, kemudian kalian berpindah ke suatu tempat, artinya kalian bergerak dan berpindah, maka ada namanya kecepatan. Tetapi misalnya ketika kalian diam di suatu tempat, tidak ada pergerakan, maka tidak ada namanya percepatan. Percepatan terjadi ketika suatu benda bergerak dari kecepatan awal ke kecepatan akhir. Misalnya, ketika kalian mau menaiki kendaraan, masih dalam keadaan diam, kecepatannya adalah 0. Sesuatu benda dikatakan diam, maka kecepatannya adalah 0. Kemudian, ketika benda itu bergerak, maka ada namanya perubahan kecepatan. Misalnya kecepatannya menjadi 20 meter per sekon, maka itulah yang namanya perubahan kecepatan, dan perubahan kecepatan itulah yang namanya percepatan. Nah, kemudian kita masuk ke hukum 3 Newton. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima, tapi arahnya berlawanan. Nah, untuk hukum 3 Newton ini sering sekali dikenal dengan hukum aksi reaksi. Contohnya adalah misalnya ketika kita memukul paku, ya, memasukkan paku, menusuk paku dan memukulnya menggunakan palu. Nah, ketika kita menoki palu, sebenarnya kita memberikan gaya. Nah, akibat gaya itu, paku tertancap ke dalam kayu. Kemudian yang terjadi adalah ketika kita memukul paku menggunakan palu, kalau kalian pernah mempraktekkan, akan ada ketika setelah memukul terjadi palu itu seperti terpental. Nah, hal itu terjadi karena adanya gaya reaksi yang terjadi akibat gaya aksi yang kalian berikan di awal, ya, tetapi arahnya berlawanan. Nah, misalnya gaya aksi yang tadi kalian berikan arahnya ke bawah, maka reaksi yang kalian rasakan adalah ke atas atau terpental ke atas. Nah, jadi itu hukum 1, 2, dan 3 Newton. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Ini ada soal, sebuah mobil memiliki massa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 108 km per jam. Kemudian mobil tersebut melakukan pengereman selama 5 detik secara mendadak hingga akhirnya berhenti. Berapakah besar gaya pengereman yang dilakukan mobil tersebut hingga berhenti? Nah, di sini massanya 1000 kg. Jadi ini adalah M, bergerak dengan kecepatan 108 km per jam. 108 km per jam ini adalah V1. Kemudian mobil tersebut melakukan pengereman selama 5 detik. 5 detik ini adalah T atau waktu, secara mendadak hingga akhirnya berhenti. Nah, berhenti ini berarti kecepatan akhir ketika berhenti adalah 0 meter per sekon. Yang ditanya adalah gaya atau F. Oke, berarti yang diketahui adalah tadi massa sebesar 1000 kg, kemudian T atau waktu sebesar 5 sekon atau 5 detik, kemudian kecepatan awal sebesar 108
kilometer per jam dan kecepatan akhir atau V2 sebesar 0 meter per sekon. Nah, di sini yang perlu kita lakukan pertama adalah rubah dulu kecepatannya, karena kecepatan awal ini masih dalam kilometer per jam, sedangkan satuan internasional kecepatan adalah meter per sekon, sehingga kita rubah dulu. Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita tulis dulu 108. Nah, kilometer kita rubah ke meter. Jadi kilometer kita merubah ke meter, yaitu dikalikan dengan 1000. Karena ini per, kita tulis dibagi. Kemudian jam ketika rubah ke sekon, berarti 1 jam sama dengan 3600 sekon. Maka 108 dikali 1000, maka 108.000 per 3600. Nah, 108.000 dibagi 3600 yaitu 30 meter per sekon. Berarti V1 sebesar 30 meter per sekon. Sedangkan yang ditanyakan adalah besarnya gaya pengereman. F sama dengan, berarti yang ditanya adalah F. Maka penyelesaiannya F sama dengan massa dikali percepatan. Massanya sudah sebesar 1000 kg, sedangkan percepatannya kita belum ketahui. Maka kita cari dulu percepatan. A sama dengan V2 dikurang V1 per T. Maka V2 nya adalah 0 meter per sekon dikurang 30 meter per sekon dibagi T nya 5 sekon. Maka A sama dengan 0 kurang 30 yaitu min 30 meter per sekon per 5 sekon. 30 dibagi 5, maka A sama dengan min 6 meter per sekon. Nah, minus ini terjadi karena jadi percepatan bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Percepatan yang bernilai positif artinya percepatan yang dipercepat, kecepatannya bertambah, arti lainnya. Nah, kalau A-nya negatif, ini negatif. Kalau percepatannya negatif atau minus, artinya percepatan yang mengalami perlambatan atau kecepatannya berkurang. Seperti tadi, kecepatan awalnya adalah 30 meter per sekon dan kecepatan akhirnya berhenti atau 0. Jadi kecepatannya berkurang, berarti jadi minus ini dia menandakan mengalami percepatan yang diperlambat. Oke, kita lanjut mencari F. Kita sudah dapat A, kita cari F-nya. Jadi F sama dengan M dikali A dengan massanya 1000 kg dikali min 6 meter per sekon kuadrat. Mohon maaf, ini tadi kuadrat, ada kuadratnya. Nah, kemudian 1000 dikali min 6000 kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, atau F sama dengan min 6000 Newton, atau bisa juga F sama dengan min 6 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, pada gaya, nilai minus ini berarti gayanya berlawanan arah.
Oke, kita lanjut ke soal kedua. Sebuah benda bermasa 2 kg, berarti 2 kg ini adalah M, ditarik oleh seorang anak dengan gaya 60 Newton, berarti F-nya 60 Newton, dalam arah mendatar. Hitunglah percepatan yang dialami benda, berarti yang dicari adalah A. Maka kita bisa tulis, diketahui M-nya masanya sebesar 2 kg, F sebesar 60 Newton. Maka yang ditanyakan adalah besarnya percepatan. Kita masukkan ke persamaan, F sama dengan M dikali A. F-nya sudah didapat, 60 Newton, sama dengan masanya 2 kg dikali A. Nah, Newton ini sendiri bisa ditulis juga 60 kg meter per sekon kuadrat. Jadi kita bisa rubah di sini 60 kg meter per sekon kuadrat sama dengan 2 kg dikalikan A. Maka kita bisa pindah ruas, ini dikali A-nya pindah sebelah ruas kiri, maka A sama dengan 60 kg meter per sekon kuadrat dibagi dengan 2 kg. Ini kilogramnya dicoret, 60 dibagi 2 yaitu 30, maka percepatannya sebesar 30 meter per sekon kuadrat.